Ya, pemirsa, kesal, kerap dimarahi dan ingin menguasai harta ibunya. Seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung, tega menghabisi nyawa ibunya. Tidak hanya itu, pemirsa, pelaku juga merekayasa peristiwa seakan terjadi perampokan dan pembunuhan di rumah sang ibu. Jasad Fauzia terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Korban tewas di tangan anak kandungnya, Jamal Mirdad. Peristiwa pembunuhan berlangsung di Desa Pinang Sebatang. Berawal saat pelaku pulang ke rumahnya dan mendapati ibunya sedang tertidur. Seketika pelaku langsung menutup hidung sang ibu hingga tewas. Bejatnya pelaku merekayasa kejadian seakan terjadi perampokan dan pemerkosaan. Namun, aksi rekayasa pelaku tidak mampu mengelabui petugas yang datang dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Di hadapan petugas, pelaku yang diketahui suka berjudi, mengaku kesal sering dimarahi, dan korban selalu menyinggung terkait sertifikat rumah korban yang digadai pelaku. Untuk motif pembunuhan sendiri, korban merasa sakit hati karena untuk korban sendiri sering memarahi pelaku, di mana pelaku sendiri adalah anak kandung dari korban. Selain dari itu, korban juga berniat menguasai harta pelaku, yaitu emas dan harta lainnya. Pihak keluarga yang telah menduga dan mencurigai anak bungsu korban merupakan pelaku pembunuhan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, ada Bapak AKP Wawan Suryadinata. Halo, selamat siang Pak Wawan. Kita langsung saja Pak Wawan, apakah benar motif dari sang anak membunuh ibu karena ingin menguasai harta ibunya? Ya, selamat siang Pak. Jadi memang benar bahwa motivasi dari tersangka itu untuk menguasai daripada harta ibunya, dan itu untuk membayar hutang dari tersangka. Untuk kronologi penangkapan dari pelaku ini seperti apa Pak? Kan awalnya seolah-olah ini pelaku merekayasa bahwa ada orang lain yang ingin membunuh dan merampok sang ibu. Jadi setelah kami melakukan olah TKP, di sana kami menemukan beberapa fakta yang kita akhirnya melakukan pengembangan. Untuk kronologis pada saat kejadian itu, yaitu tersangkanya dia menghubungi tetangga yang membuat seolah-olah menemukan orang tuanya ataupun korban terbujur kaku dan sudah meninggal dunia. Pada saat yang bersangkutan masuk pukul 1.45 dini hari. Kemudian dari situ tetangganya menghubungi dari kakaknya, dan kakaknya juga mendatangi kediaman korban dan pelaku, kemudian melaporkan ke kepolisian setempat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan beberapa fakta terkait dengan apa yang sudah dilakukan pelapor awal. Sebenarnya dialah yang melakukan perbuatan itu. Ya Pak Wawan, ini selain ingin menguasai harta ibu, info yang kami dapatkan bahwa pelaku juga kerap dimarahi oleh sang ibu. Apakah benar demikian? Apakah trigger dari kemarahan sang ibu hingga selalu kerap dimarahi? Betul apa yang disampaikan tadi, bahwa memang tersangka ini sudah kerap dimarahi dari ibunya. Karena memang tersangka kesehariannya itu memiliki hobi yang sangat negatif, diantaranya berjudi, kemudian minum minuman keras, dan melakukan tindakan asusila seperti membayar pekerja seks komersial. Infonya juga pelaku telah menggadaikan sertifikat rumah, seperti itu, benarkah demikian Pak Wawan? Kalau dari hasil pengembangan kami, yang bersangkutan ini memiliki motivasi karena minggu lalu ibunya menjual tanah. Kemudian rencananya hari Kamis pembayarannya akan dilakukan oleh pembeli. Kemudian hari Kamis itu juga dia sudah merencanakan bagaimana mengambil uang hasil daripada penjualan tanah ibunya tersebut. Pak Wawan, pada saat kejadian apakah ada saksi mata? Pada saat kejadian yang bersangkutan itu sore harinya sudah membuat skenario, membuat tapak kaki, kemudian memastikan bahwa rumah itu memang sesuai untuk dijadikan seolah-olah di situ terjadi tindakan perampokan. Dan pada saat itu juga dikuatkan oleh salah seorang kawan tersangka, yaitu tersangka
sore harinya berangkat menuju Pangkal Pinang dengan berboncengan untuk menghadiri resepsi pernikahan. Nah, dari situlah dia mulai merencanakannya. Ya. Baik Pak Wawan, berarti bisa dikatakan ini adalah pembunuhan berencana. Lantas untuk sanksi si pelaku akan dikenakan pasal berapa dan hukuman berapa tahun? Pasal yang kami sangkakan kepada tersangka adalah 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman atau ancaman pidananya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau semaksimalnya adalah 20 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali.